Saudaraku, kita semua di sini tahu dan kita patut untuk merasa bersyukur bahwa kita telah diselamatkan satu kali untuk selama-lamanya oleh karena kasih Kristus. Amin. Sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita satukan hati, kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kasih-Mu sangat baik terhadap kami Tuhan. Kami datang dengan apa adanya kami. Dan inilah persembahan pujian kami Tuhan. Terima kasih karena Kau telah menjadikan kami ciptaan yang baru. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sembah Engkau Tuhan. Haleluya, amin. The one
King of all kings. Tidak ada satu hal pun yang bisa menghalangi kasih-Mu terhadap kami, Tuhan. And we want to worship You in this place. I'll sing for joy at the works of Your hands. Forever I'll love You, forever I'll stand. Nothing compares to the promise I have in. Shout to the Lord, all the earth. We let
kasih karuniamu berdiri di atas karuniamu, takkan goyah hatiku. Ku tetap percaya. Sing it! Engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Bawa kakimu semuanya. Amin. Engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku jadi pemenang. Yeah. Karena kau adalah Allah yang di gunung dan Allah yang di lembah. Lewati lembah kau sertaiku, tak kau tinggalkan aku. Berdiri di atas karuniamu, takkan goyah hatiku. Lawan yang menghadap, kau terlebih besar. Oh, oh, engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Di bawah kakimu dikalahkan. Engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku jadi pemenang. Kami mau tinggal diam Tuhan, karena kami tahu yang kami percaya. Ini ku berdiri atas kemenangan, ku naikkan pujian, pujian kemenangan, layaknya di bumi, seperti di sorga, selama-lamanya. Kau setia, layaknya di bumi, seperti di sorga, selama-lamanya. Oh, kau setia. Engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Di bawah kakimu, dan engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang. One more time, sing it. Engkau yang berperang dan tak pernah gagal. Di bawah kakimu, kau yang berperang dan tak pernah gagal. Dan ku diam tenang, ku jadi pemenang. Tuhan yang berperang, ku jadi pemenang. Declare it. Glory to God. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, sebagaimana kami ada saat ini Yesus. Dengan kerendahan hati Tuhan, kami tersungkur di kaki-Mu Yesus. Kami percaya Tuhan, ketika Kau menjamah hati kami saat ini Tuhan, kesembuhan terjadi Yesus. Pemulihan terjadi Tuhan. Kau utuhkan hati kami di dalam hadirat-Mu Yesus. Lord, I come as I am, unreserved at your feet. You draw me closer into your arms of love. Just one gaze, time stands still.
Just one touch, hearts are healed. Nothing else matters when you are in this place. Face to face with you, face to face with you. Here I stand in awe and wonder in the presence of my Lord. Every fear will fade, every tear you wipe away.
face to face, face to face. Here I stand in awe and wonder in the segala ketakutan telah sirna Tuhan. Setiap tangisan air mata Tuhan, Engkau ubahkan Tuhan. I am complete, I am made whole in your presence. Oh, I am complete, Jesus. I am complete, I am made whole in your presence. Haleluya Tuhan. Selamanya Tuhan, kami pegang janji setiamu untuk hidup kami Yesus. Thank you God. Tuhan nyatakan bersama. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu. Ada siapa umat Tuhan yang merindukan janji Tuhan? Nyatakan dari hatimu umat Tuhan. Dia setia. Ku di dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Ada yang rindu sama Tuhan, katakan. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Dan kemuliaan-Mu Kau janjikan, dan aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib.
katakan. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Firman-Mu yang mengatakan, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Amen. Betapa kami bersyukur Tuhan, Engkau telah menempatkan setiap kami yang percaya kepada Yesus ada di dalam Yesus. Kami adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Kami bukan lagi hamba dosa, tetapi kami menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya hari ini kami menempatkan diri kami di bawah pengajaran, mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepada kami, yaitu Injil kasih karunia-Mu. Karena firman-Mu yang berkata, dahulu kamu hamba dosa, tetapi sekarang karena kamu mentaati pengajaran yang diteruskan kepadamu, yaitu Injil kasih karunia, kamu telah dimerdekakan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Itu sebabnya hari ini kami percaya Tuhan, ciptaan yang baru bukan hanya sebatas label dalam hidup kami, tapi ketika kami menempatkan diri kami di bawah Injil kasih karunia, kami punya kekuatan yang berasal daripadamu. Ciptaan baru bukan hanya sekedar label, tapi kami sungguh-sungguh menjadi ciptaan yang baru, dan biarlah nama-Mu Tuhan yang dipermuliakan melalui kehidupan kami. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan, amin, 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 amin. Silakan duduk. Ada shalom. Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Kita sudah sama-sama belajar tentang cara praktis tinggal dalam Yesus. Yang pertama adalah bergantung sama Roh Kudus yang ada di dalammu. Kemudian biarlah firman-Nya tinggal di dalam saudara. Amin. Jadilah orang yang terus menanti-nantikan Tuhan. Setiap kali datang ke tempat ini, khususnya hari ini, jadi orang yang menanti-nantikan Tuhan. Pahami Tuhan saudara, kenal Tuhan saudara. Datang ke tempat ini selalu menanti-nantikan Tuhan. Apalagi yang perlu saya pahami tentang Engkau. Apalagi yang saya perlu kenal tentang Engkau. Amin. Sudah siap diberkati Tuhan? Kita lihat firman Tuhan 2 Korintus pasal 5 ayat yang ke-17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Siapa di sini yang ada dalam Kristus? Ingat baik-baik, ada di dalam Kristus berbicara tentang keberadaan saudara. Kalau saudara lahir baru, selamat, sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Allah menempatkan saudara ada di dalam Yesus. Jadi semua orang percaya sekarang ada di dalam Yesus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Apa yang terjadi sama orang ini? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ia adalah ciptaan baru. Apa definisi ciptaan yang baru? Nanti kita akan sama-sama melihat. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Perhatikan baik-baik. Ayat ini, kalimatnya dimulai dengan kata jadi. Setiap kali saudara baca ayat dalam firman Tuhan, dan waktu saudara menemukan ayatnya dimulai dengan kata jadi, artinya saudara harus melihat ayat sebelumnya. Apa yang dikatakan ayat sebelumnya, ayat 16? Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Saya mau saudara mengerti, ayat ini berbicara tentang orang Kristen. Ayat ini berbicara tentang orang percaya. Karena ayat selanjutnya tadi berbicara jadi siapa yang ada dalam Kristus. Ini berbicara tentang orang Kristen, berbicara tentang orang percaya. Sebab itu kami tidak lagi.
Bilang sama kiri kanan saudara, jangan lagi. Oke, sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun. Jangan lagi menilai seorang juga pun dari orang Kristen. Jangan lagi menilai seorang juga pun dari orang-orang percaya menurut ukuran manusia. Sekalipun mereka sedang tersesat, sekalipun mereka sedang mengalami kegagalan, sekalipun mereka sedang jatuh, jangan lagi kamu menilai seorang juga pun dari antara mereka menurut ukuran manusia. Allah mau saudara menilai semua orang Kristen tanpa terkecuali. Sekalipun mereka sedang terjatuh, sekalipun mereka mengalami kegagalan, sekalipun mereka sedang tersesat, Allah mau saudara menilai mereka sama seperti Allah menilai mereka. Termasuk menilai dirimu. Sekalipun kamu sedang tersesat, sekalipun kamu terjatuh, sekalipun kamu sedang mengalami kegagalan, jangan pernah menilai dirimu menurut ukuran manusia. Allah mau kamu menilai dirimu sama seperti Allah menilai dirimu. Kenapa? Karena semua orang yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Lihat mereka sebagai ciptaan yang baru. Lihat dirimu sebagai ciptaan yang baru. Dan hari ini kita sama-sama belajar menjadi ciptaan yang baru. Jangan hanya sebatas label. Tapi saya mau saudara betul-betul real menjadi ciptaan yang baru. Tapi untuk bisa sampai ke titik ini, ada satu kebenaran yang harus saudara mengerti. Dan ini akan memerdekakan kamu. Amin. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, Injil mencatat, waktu Yesus datang ke dalam dunia ini, Injil mencatat, yaitu tentang Yesus. Dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus, dan dengan kuat kuasa, berjalan keliling sambil berbuat baik, dan menyembuhkan orang-orang yang dikuasai oleh iblis. Betapa luar biasa Yesus. Tapi sekalipun demikian, banyak orang yang hanya menilai Yesus, memandang Yesus menurut ukuran manusia. Yesus pernah bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah aku ini? Dan mereka menjawab, oh ada yang mengatakan engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Elia, engkau adalah Yeremia, engkau adalah salah seorang dari para nabi. Jadi mereka hanya memandang Yesus menurut ukuran manusia. Engkau adalah nabi. Ada yang mengatakan engkau rabi, guru. Jadi cara saudara memandang Yesus akan menentukan apa yang saudara bisa terima dari Yesus. Waktu Yesus ada di Nazaret, tempat di mana ia dibesarkan. Bagaimana orang-orang di Nazaret menilai, memandang Yesus? Perhatikan baik-baik. Markus 6 ayat 3. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Jadi waktu Yesus ada di Nazaret, tempat di mana Yesus dibesarkan, orang-orang di Nazaret hanya menilai, memandang Yesus menurut ukuran manusia. Bukankah ia ini tukang kayu, bukankah ia ini anak tukang kayu, ibunya bernama Maria, saudara-saudaranya laki-laki, Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon, dan bukankah saudara-saudaranya perempuan ada bersama-sama dengan kita? Alkitab berkata, lalu mereka kecewa dan menolak dia. Orang-orang di Nazaret, tempat di mana Yesus dibesarkan, hanya menilai, memandang Yesus menurut ukuran manusia. Ingat baik-baik, seperti yang tadi saya katakan, cara saudara memandang Yesus akan menentukan apa yang saudara bisa terima dari Yesus. Karena orang-orang di Nazaret, tempat di mana dia dibesarkan, hanya memandang Yesus sebagai manusia. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, apa yang terjadi sama mereka? Yesus tidak bisa membuat satu mujizat pun di sana. Kecuali hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya ke atasnya. Kalau dulu kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, tetapi sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Allah mau saudara jangan pernah menilai Yesus menurut ukuran manusia. Ingat baik-baik, Yesus adalah Allah
yang datang ke dalam dunia ini menjadi manusia. Dia mati buat kamu untuk menyelamatkan, menebus, dan memberikan kamu hidup yang kekal. Amin. Sebab itu kami tidak lagi menilai seorang juga pun dari orang-orang percaya, dari orang Kristen menurut ukuran manusia. Jangan lagi. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian. Kenapa? Jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi Allah mau saudara dan saya hari ini menilai, memandang semua orang percaya tanpa terkecuali. Tanpa terkecuali. Apapun keadaannya. Sedang tersesat, sedang terjatuh, sedang mengalami kegagalan. Jangan lagi pernah menilai mereka menurut ukuran manusia. Jangan lagi. Kenapa? Karena semua orang yang ada dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Mungkin saudara berkata, wah kalau begini caranya nanti orang Kristen berbuat dosa seenak-enaknya. Tunggu dulu sampai saya selesai khotbah baru boleh komentar. Mereka tidak pernah sampai ke titik itu. Saudara tidak pernah sampai ke titik itu benar-benar cipta yang baru. Kalau kamu tidak pernah menilai, memandang dirimu, kamu sudah mati bagi dosa, hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kamu tidak pernah sampai ke titik real ciptaan yang baru kalau kamu tidak pernah memandang dirimu betul-betul ciptaan yang baru. Amin. Saudara tahu apa yang Paulus katakan kepada jemaat di Korintus? Jemaat di Korintus adalah jemaat yang paling bobrok di antara semua jemaat. Ada penyembahan berhala di sana, ada perzinahan di sana. Waktu Paulus berbicara kepada jemaat di Korintus, apa yang Paulus katakan? Paulus tidak menilai mereka menurut ukuran manusia, tapi Paulus menilai mereka sama seperti Allah menilai mereka. Paulus berkata begini, Paulus berkata kepada penyembah berhala, kepada penjina, kepada orang-orang yang cabul. Paulus berkata begini, Paulus tidak berkata, kamu tukang zina, kamu cabul, tidak. Paulus berkata gini, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu? Kalau saudara ketemu orang yang berbuat dosa, apa yang kamu katakan? Apa yang kamu katakan? Bagaimana kamu menilai mereka? Hari kamu tahu kebenaran ini memerdekakan kamu. Jangan lagi pernah menilai seorang juga pun. Orang-orang percaya menurut ukuran manusia. Jangan. Kalau kamu mau melihat mereka diubahkan, jangan pernah menilai seorang juga pun dari orang percaya menurut ukuran manusia. Paulus melayani jemaat Korintus yang begitu bobrok. Saya percaya Paulus mau melihat mereka diubahkan betul-betul menjadi ciptaan yang baru. Itu supaya Paulus menilai mereka. Tidak seperti manusia menilai mereka. Tidak menilai mereka menurut ukuran manusia. Tapi Paulus menilai mereka menurut Tuhan. Penilaian Tuhan. Paulus berkata begini. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Roh Kudus yang diam dalam kamu. Roh Kudus yang kamu terima dari Allah. Kamu sudah dibeli dan harganya sudah dibayar. Kamu milik Kristus hari ini. Muliakanlah Tuhan dengan tubuhmu. Itu yang Paulus katakan. Karena Paulus percaya, jemaat di Korintus tidak pernah sampai di titik ciptaan yang baru. Kalau Paulus tidak menilai mereka menurut ukuran Tuhan. Saya rindu jemaat Bethesda hari ini. Jangan menilai seorang juga pun. Semua orang percaya. Semua orang Kristen. Menurut ukuran manusia. Jangan. Kalau kamu mau melihat mereka diubahkan. Kalau kamu mau betul-betul mereka menjadi ciptaan yang baru. Real ciptaan yang baru. Bukan hanya sebatas label. Jangan lagi pernah menilai mereka menurut ukuran manusia. Tapi menilai mereka. Sama seperti Allah menilai mereka. Demikian juga dengan dirimu sendiri. Kalau kamu betul-betul mau melihat dirimu betul-betul diubahkan. Tidak membiarkan dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Dengan menuruti keinginan hawa nafsunya.
nilai dirimu. Sama seperti Allah menilai dirimu. Bukankah saya sudah mati bagi dosa? Bagaimana saya bisa hidup di dalamnya? Saya ciptaan yang baru loh, gak seharusnya saya berbuat demikian. Sekarang saya hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Terus tempatkan dirimu, terus nilai, terus pandang dirimu. Kamu punya kekuatan. Kamu punya kekuatan untuk tidak membiarkan dosa berkuasa lagi dalam tubuhmu yang fana. Menuruti keinginan nafsunya. Karena kamu tahu, sekarang kamu bukan milikmu sendiri. Tapi kamu milik Kristus yang hidup di dalam kamu. Dan melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Bilang sama kiri kanan saudara, jangan lagi. Oke, ini very practical, very basic sekali. Saya percaya semua orang mau betul-betul real menjadi ciptaan yang baru. Tapi kamu tidak pernah sampai di titik ini. Gak akan pernah bisa sampai titik ini. Kalau kamu masih hidup di bawah hukum Taurat, menilai dirimu, saya salah, saya dosa, saya bobrok, saya gak layak. Kamu tidak akan pernah sampai di titik itu. Label doang, ciptaan yang baru. Tapi kamu harus hidup di bawah kasih karunia. Hidup di bawah kasih karunia selalu membuat kamu melihat kepada Yesus. Kepada apa yang dia lakukan. Dan karena apa yang dia lakukan, nilai dirimu. Nilai dirimu. Karena dia mati di sana buat kamu. Dia bangkit buat kamu. Nilai kematiannya adalah kematian saya. Kebangkitan adalah kebangkitan saya. Amin. Kamu betul-betul menjadi ciptaan yang baru. Mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Terus tempatkan dirimu di bawah firman kasih karunia. Terus. Orang dunia mau ngomong apa, orang Kristen mau ngomong apa, terserah. Kasih karunia membuat orang berbuat dosa seenak-enaknya. Itu jauh dari kebenaran. Mereka tidak pernah baca firman Tuhan. Iblis menyembunyikan kebenaran ini. Kenapa? Karena iblis tidak mau saudara dibebaskan dari dosa. Iblis mau supaya kamu menjadi hamba dosa terus menerus. Dikuasai dosa. Yang menuntun kamu kepada kematian. Tapi kebenaran ini dibukakan sama saudara. Enggak benar itu. Terus dengar firman kasih karunia. Terus lihat Yesus. Karena apa yang dia lakukan buat kamu. Bukan untuk dirinya, tapi untuk kamu. Menilai sama seperti apa yang Allah nilai. Kamu sudah dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Jangan lagi menilai seorang juga pun menurut ukuran manusia. Jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, tapi sekarang kami tidak lagi menilai demikian. Jadi, siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah, yang baru sudah, kamu sudah dibebaskan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Berikan kemuliaan bagi nama Yesus. Bilang sama kiri kanan, jangan lagi ya. Oke, jangan lagi. Kemarin, forget it. Sekarang, jangan lagi. Jangan lagi. Jadi caramu menegur, caramu berbicara ketika ada orang Kristen yang lain yang sedang jatuh, sedang tersesat, caramu memandang mereka, itu bisa dilihat dari cara kamu menegur mereka. Itu bisa dilihat. Jangan lagi menilai, memandang mereka seperti manusia memandang mereka. Tapi kasih tahu sama mereka, kasih tahu kebenaran. Bukankah kamu bait Roh Kudus yang tinggal dalam kamu? Bukankah kamu anak Tuhan? Bukan kamu sudah ditebus, harganya sudah lunas dibayar? Tidak seharusnya kamu begini loh. Roh Kudus ada dalam kamu. Kamu milik Kristus, kamu bukan milik kamu lagi. Amin. Terus kasih tahu, terus nilai mereka. Termasuk dirimu, terus kasih tahu dirimu, terus nilai dirimu. Satu saat, kamu punya kekuatan untuk meninggalkan dosamu dan tidak lagi menurutinya sesuai dengan hawa nafsu mereka. Dan melalui hidupmu, nama Tuhan dipermuliakan. Betapa kami bersyukur Tuhan. Betapa kami bersyukur. Satu hal yang praktis kami pelajari hari ini. Kami memang ada di dalam Kristus. Kami ciptaan yang baru. Tapi ciptaan yang baru tidak hanya menjadi label dalam kehidupan kami. Kami betul-betul mau menjadi real ciptaan yang baru. Kehidupan kami yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami dimerdekakan dari hamba dosa. Kami menjadi betul-betul hamba kebenaran.
Dan kami tahu hari ini, kami tidak pernah sampai di titik ini kalau kami tetap hidup di bawah hukum Taurat dan kami tidak hidup di bawah kasih karunia Tuhan. Ketika kami hidup di bawah kasih karunia-Mu Tuhan, mentaati pengajaran yang diteruskan kepada kami, terus melihat Yesus dalam firman, melihat pekerjaan yang sedang Kau selesaikan. Apa yang Kau lakukan, semuanya Kau lakukan untuk kami Tuhan. Itu sebabnya kami harus menilai, memandang. Kami adalah ciptaan yang baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Kami punya kekuatan di sana untuk tidak membiarkan dosa berkuasa lagi atas tubuh kami yang fana. Dengan menuruti keinginan hawa nafsunya. Betapa kami bersyukur Tuhan. Hari ini kebenaran ini memerdekakan kami. Kami tahu sekarang bagaimana caranya kami dimerdekakan dari dosa. Bukan dengan kekuatan kami, tapi kekuatan yang berasal daripada-Mu Tuhan. Di dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Termasuk membebaskan kami dari hamba dosa, menjadi hamba kebenaran. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Firman-Mu yang mengatakan barang siapa terima tubuh-Mu, terima darah-Mu, dia punya hidup yang kekal, hidup yang sama seperti yang Kau miliki di surga, hidup yang sehat, tidak ada penyakit, hidup yang diberkati, tidak pernah kekurangan. Kami yang terima tubuh-Mu, kami yang terima darah-Mu, kami diubahkan, kami disempurnakan. Kita angkat roti ini, rotinya saja dulu yang kita angkat dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat tubuh-Mu yang dihancurkan, diremukkan di atas kayu salib. Engkau begitu hancur-hancuran. Sesungguhnya Engkau sedang menanggung semua penyakit kami. Kalau Engkau sudah menanggung semua penyakit kami, artinya hari ini tidak boleh ada satupun penyakit dalam tubuhku, dan oleh bilur-bilur-Mu semua penyakitku hari ini disembuhkan. Aku terima hidup yang lebih sehat, tubuh yang lebih kuat. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita angkat cawan ini dan kita ucapkan bersama-sama. Betapa kami bersyukur buat darah-Mu yang tercurah di atas kayu salib sebagai materai dari suatu perjanjian yang baru, yang kekal, yang memberikan pengampunan atas semua dosa, kesalahan, dan pelanggaran kami. Darah-Mu tercurah di atas kayu salib, menguduskan, membenarkan kami di hadapan-Mu satu kali untuk selama-lamanya. Karena kami sudah dikuduskan, dibenarkan, kami dilayakkan untuk menerima semua berkat warisan orang benar dan orang-orang kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita minum, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya saudaraku, kita baru saja menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Artinya kita terima setiap benefit karena pengorbanan Kristus di kayu salib. Karena itu mari kita mengucap syukur dari hatimu, sama-sama nyatakan. By your stripes I'm healed, and by your blood I am redeemed. And now I am restored, and by your grace eternally. Betapa kami bersyukur Tuhan untuk firman kasih karunia-Mu Tuhan. Selama ini kami mentaati pengajaran yang kami terima di tempat ini Tuhan. Injil kasih karunia Tuhan yang senantiasa membuat kami selalu melihat kepada Yesus, kepada pekerjaan yang sudah Yesus selesaikan. Kami tahu Tuhan, Kau tergantung di sana, Engkau mati, Engkau bangkit. Bukan karena apa yang Kau lakukan, tapi Kau tergantung di sana karena apa yang kami lakukan. Bahkan Kau dibangkitkan pun untuk kami Tuhan. Itu sebabnya hari ini kami harus memandangnya, kami menilainya. Hari ini Tuhan karena apa yang Kau lakukan.
Kami semua sudah mati bagi dosa. Dan hari ini kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Ketika kami terus-menerus melihat diri kami, menilai diri kami, sudah mati bagi dosa, sekarang kami hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Maka kami punya kekuatan untuk tidak akan membiarkan dosa berkuasa lagi dalam tubuh kami yang fana dengan menuruti keinginan hawa nafsunya. Dosa tidak lagi berkuasa atas kami. Kami menjadi ciptaan yang baru, betul-betul ciptaan yang baru. Bukan hanya sebagai label, tapi betul-betul ciptaan yang baru. Amin. Real, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Tapi kami percaya kami bukan hanya ciptaan yang baru secara spiritual, tapi secara jasmani pun kami betul-betul diubahkan. Kami hidup dalam hidup kebangkitan Yesus Kristus. Tubuh kami sehat, tubuh kami kuat, dan kami diberkati dalam segala sesuatu. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkan hatimu kepada Tuhan, angkat kedua tanganmu. Terima berkat dari surga hari ini. Tuhan Yesus memberkati dan melindungi saudara hari ini. Tuhan Yesus menyinari saudara dengan wajahnya, memberikan saudara kasih karunia yang tidak pernah terbatas dalam hidupmu. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya sama saudara ini, dia berikan damai, sejahtera. Shalom dalam keluargamu, shalom dalam rumah tanggamu, shalom dalam usaha, pekerjaan, karir, toko bisnismu, shalom dalam studi anak-anakmu, shalom dan damai sejahtera dalam kesehatanmu. Terimalah berkat, rahmat, kasih anugerah dari Allah Bapa di surga dalam persekutuannya dengan Anak dan Roh Kudus sampai dengan Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha menjemput saudara dan saya masuk dalam kerajaan yang kekal, diam dalam rumah Tuhan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya, yang diberkati, yang disayang Tuhan, sama-sama kita katakan amin.